Mana yang harus kita pilih ketika dosen dan guru pamong memiliki perbedaan konsep tentang penugasan yang diberikan saat PPG? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini saya akan membahas seputar PPG. Karena di tahun 2023 ini sudah berlangsung perkuliahan untuk angkatan yang pertama di tahun ini. Dan kalau nggak salah sudah mendekati LK 1.3. Tapi ada pertanyaan yang menarik nih. Dan pertanyaan ini juga sebenarnya terjadi di angkatan saya dan juga di beberapa teman yang lainnya, yaitu tentang dosen dan guru pamong ketika memberikan tugas itu ada konsep yang berbeda terkait pengumpulannya. Jadi akhirnya ditanyakan oleh teman-teman kita di kolom komentar, mereka bertanya kalau misal ada perbedaan antara dosen dan guru pamong, kita pilih yang mana sebagai mahasiswa PPG? Oke, langsung saya jawab. Jadi kalau kita melihat secara birokrasi ya, ini jawaban yang pertama. Jadi kalau kita melihat secara sistem bahwa hierarki untuk jabatan tertinggi di PPG ini di kelas kita tentu saja yaitu dosen. Kemudian yang kedua barulah guru pamong. Otomatis kalau ada tugas ya secara sistem, secara birokrasi seharusnya kita nurut ke dosen. Tetapi ini pernah terjadi di saya. Jadi pada saat itu ada perbedaan dua konsep pemahaman terkait tugas yang diberikan. Kalau dosennya misalnya sumbernya harus mencari yang bagus, yang harus tipe internasional dan bla 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 lah. Karena dosennya pengennya yang perfect gitu. Tapi guru pamong tidak mewajibkan seperti itu. Guru pamong ya sangat memahami kondisi guru karena guru pamong ini kan juga guru ya dan juga merasakan apa yang kita rasakan. Jadi beliau tidak mewajibkan, yang penting ada referensinya. Nah, akhirnya pilih yang mana? Kalau saya waktu itu saya menyarankan ke teman-teman saya, silakan pilih yang paling mudah menurut teman-teman. Jadi kalau semisal yang diharapkan oleh dosen yang beliau pengennya perfect dan itu dirasa masih mudah untuk dijangkau, silakan diikuti dosennya. Tapi semisal dosen itu memberikan tugas yang mungkin agak berat dan pilihan dari guru pamong itu terbilang ringan atau mudah, silakan dipilih yang guru pamongnya. Terlebih nanti semisal ada hal-hal yang ketika kita presentasi tiba-tiba dosen kita tidak terima atau bagaimana, ya itu urusan belakang. Yang jelas yang penting konsepsinya di sini adalah kita bisa mengerjakannya dan kita bisa mengumpulkannya, karena kita nggak usah khawatir soal nilai, karena yang menilai nanti juga ada dua pihak, ada dosen dan juga guru pamong. Terkait nanti dosennya tidak suka dan akhirnya memberikan nilai yang mungkin pres KKM, bagi saya tidak masalah, yang penting itu sudah kategori lulus. Karena ingat di PPG ini kalau teman-teman pengen lancar, pengen enak, pengen enjoy, pengen santai ngejalani PPG ini, ya konsepnya ketika mengerjakan yang penting statusnya hijau di LMS dan yang penting dapat nilai yang di atas kategori KKM, yaitu di atas 70. Jadi itu. Dan saya juga pernah mengalami hal ini. Jadi ketika waktu itu peer teaching kalau nggak salah, kita kan praktek mengajar di depan teman-teman kita di virtual ya. Saya mengajarnya dengan gaya saya, gaya santai saya, karena saya juga aslinya naturalnya ketika ngajar ya santai begitu. Kemudian dosen memberikan kritikan bahwa Mas Kowi ini kalau ngajar kok santai ya, kok nggak kelihatan wibawanya sebagai guru ya, kok terlalu enjoy ke siswa dan terlalu dekat, menyapanya juga seperti menyapa teman sendiri. Begitu. Jadi saya dikritik dengan berbagai hal terkait gaya saat saya mengajar begitu. Jadi gaya saat mengajar dianggap tidak berwibawa. Kemudian guru pamong, beliau malah membela saya. Beliau berkata bahwa itu adalah soal gaya. Jadi mengajar itu adalah soal gaya dan itu sah. Bahkan di zaman milenial sekarang, guru pamong saya menambahi bahwa di era milenial sekarang malah siswa itu lebih antusias dan lebih perhatian dengan guru yang santai, yang asik, yang seru daripada guru yang terlalu monoton, terlalu menekankan wibawanya sebagai guru yang bahasanya harus yang begitu. Dan akhirnya saya dibela dengan berbagai pendapat dari guru pamong saya itu, walaupun dosen saya tetap kekeh terhadap pendapatnya. Ya akhirnya saya harus memilih ketika nanti ketika di peer dan ketika setelah peer kan ada uji ya, ada kompre yang saya juga bentuknya mengajar. Saya memilih, akhirnya saya ya memilih apa yang dikatakan guru pamong karena itu sesuai dengan kemauan saya dan kemampuan saya, daripada saya harus memaksa diri harus yang kaku, yang monoton, nanti saya tidak bebas. Akhirnya ya saya pilih gaya dari guru pamong saya karena
saya sangat memahami bahwa mungkin dosen karena yang dihadapi adalah siswa-siswa yang ukurannya besar alias mahasiswa. Jadi walaupun dosen itu memakai gaya yang monoton pun juga bisa diterima. Tapi kalau ini kan kita sasarannya atau objeknya kan anak ya. Jadi kita harus benar-benar bisa tampil yang asik, energik dan variatif dalam memberikan pengajaran. Sehingga saya akhirnya memilih apa yang dikatakan oleh guru pamong, meskipun pasti dosen ketika tidak diikuti oleh mahasiswanya dan mahasiswa itu lebih memilih opsi dari orang lain pasti akan tersinggung, tapi saya nggak peduli. Yang penting saya bisa menyelesaikan tugas saya dapat nilai, saya nggak peduli nilainya mau 70, mau 75, terserah. Yang penting nilai saya adalah di status kategori lulus atau secara LMS statusnya sudah hijau. Jadi konsepnya itu teman-teman, jadi perbedaan itu pasti akan muncul antara dosen, guru pamong, apalagi antara dosen satu dan dosen yang lain. Karena teman-teman nanti di kelas dosennya ada banyak dan dosen itu akan secara bergantian mengajari kelas teman-teman. Kadang dosen yang satu ketika memberikan tugas agak nyantai, dosen yang selanjutnya lebih perfeksionis dan lain sebagainya. Saya anggap itu bagian dari variatif gaya dari dosen kita lah, dan kita nggak perlu terlalu pusing dengan hal itu. Jadi teman-teman nggak usah pusing. Saran saya, kalau memang teman-teman mampu untuk mengikuti perintah-perintah yang mengarah ke arah perfeksionis, pekerjaan yang sangat baik, yang maksimal, ya silakan dilakukan. Tapi kalau nggak kuat ya udah, kerjakan semampunya, kerjakan sebisanya. Yang penting sekali lagi, teman-teman ngumpulin tugas itu sudah modal untuk dapat nilai di angka KKM sampai ke atas dan status LMS-nya pasti hijau. Itu teman-teman yang perlu saya berikan di sini, menjawab dari banyak pertanyaan terkait hal perbedaan antara dosen dan juga guru pamong. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan saya berdoa untuk teman-teman agar proses PPG-nya bisa lancar sampai nanti uji kompre ya, sampai nanti juga teman-teman masuk di ujian yang sebenarnya, yaitu uji pengetahuan dan juga uji kinerja UP dan UKIN. Jangan lupa itu adalah yang paling penting di proses PPG ini. Jangan sampai teman-teman terlalu fokus di proses belajarnya, terlalu terlena sehingga lupa untuk nyicil belajar persiapan untuk UP dan UKIN. Apalagi UP ini sangat momok sekali karena banyak teman-teman saya dia terlalu fokus di pembelajaran prosesnya. Ya nggak apa-apa sih fokus, cuman kan mungkin karena dia lupa bahwa ada yang lebih penting yaitu UP, akhirnya dia belajarnya keteteran karena dia baru siap seminggu sebelum UP dilaksanakan. Karena pengumumannya dari selesai kita belajar ke arah UP itu sangat mepet sekali, sehingga ya dengan waktu yang sedemikian mepet ya mungkin akhirnya belajarnya kurang dan dia akhirnya mengalami kegagalan di UP yang pertama sehingga dia harus retaker. Tapi saya doakan teman-teman di sini nggak ada yang retaker nanti ketika melaksanakan UP dan UKIN-nya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan terkait PPG silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan terima kasih sudah nonton video ini. Kalau mungkin ada tambahan atau teman-teman pun pernah mengalami hal yang sama seperti yang saya bahas, silahkan ditulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.